Siap. Kalau Majalengka ini siapa ya Pak? Siapa nih yang di Majalengka? Majalengka cabang nih tulisannya. Dengan Pak siapa ini ya? Lagi connecting audio kayaknya. Oke, di Mas Nuri kecapean tadi Pak dia habis dari rapat kita meeting buat Bogor. Ya, dia katanya ini dulu istirahat dulu dia kecapean. Oke, mungkin 754 boleh Pak nanti sambil yang datang-datang Pak. Mungkin bisa dimulai dulu ya. Nggak apa-apa ya. Dari sekarang ya Pak ya. Pak Beja ya. Saya Ya, mulai dulu nggak ya. apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi hari ini pembicara kita bergerak di bidang usaha gipsum ya. Namanya Pak Beja. Mungkin waktu dan tempatnya silakan Pak. Langsung aja dimulai Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita malam ini bisa temukan, bisa diberi kesempatan untuk bisa saling silaturahmi. Semoga pertemuan kita di malam hari ini bisa mendapatkan manfaat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di yaumil akhir. Terima kasih. Tak lupa saya ucapkan kepada tim Ngejayuk yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar berbagi. Semoga harapan saya, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman yang utamanya yang baru mau mulai usaha atau mau menambah pengetahuan. Karena usaha yang saya geluti ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja. Terkait bidang pemasarannya itu, bidang pemasaran usaha ini bisa masuk ke dunia sekolah, dalam artian bisa produknya bisa dijual itu dibutuhkan untuk acara kurikulum merdeka itu ada, itu untuk edukasi mewarnai. Jadi saya tekankan di sini untuk celengan itu sebenarnya lebih laku untuk dijual sebagai bahan mewarnai dibandingkan untuk fungsinya sendiri sebagai celengan. Artinya intinya juga nanti ada termasuk di situ asbak, termasuk souvenir dan lain-lain. Bahan casting sendiri itu kalau mungkin ada yang belum paham, gypsum itu apa? Jadi kalau di dunia industri itu sebenarnya gypsum itu untuk membuat plafon rumah. Jadi list plafon rumah di dunia industri untuk bikin ornamen di atap rumah untuk tempat lampu dan sebagainya. Tapi dalam perkembangannya bahan ini ternyata juga
sangat bagus untuk dibuat kerajinan. Jadi sudah saya lakukan kurang lebih dari tahun 2005. Dari sebelumnya tahun 2000 saya masih menggunakan tanah liat karena bahan ini sendiri itu tidak perlu dibakar. Jadi kenapa saya milih beralih dari tanah liat ke bahan gypsum ini, karena bahan gypsum itu mudah didapat di toko material. Buatnya bakaran. Untuk proses produksi kita bagi menjadi 3 tahap, yaitu proses cetak, lalu proses pengeringan, dilanjutkan dengan penghalusan di amplas, lalu dicat. Untuk proses cetak kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit, jadi cukup cepat ya. Kalau untuk proses cetaknya, seandainya kita punya cetakan 10, dalam waktu 1 jam kurang lebih bisa dapat 30. Bisa dapat 30 biji, 30 celengan kalau untuk kita punya 10 cetakan. Jadi proses cetaknya hanya 15 menit kurang lebih. Kalau 1 jam bisa menghasilkan sekitar 30 celengan. Kalau untuk upah tenaga kerja biasanya, kalau saya udah selama ini menggunakan sistem borongan, jadi semakin dia produktif akan dihitung bijian, per bijinya 1000. Jadi bisa dikatakan kalau dia produktif, kalau per jamnya itu bisa menghasilkan 30.000. Proses cetak itu dimulai dengan kita membuat adonan, yaitu perbandingan adonan itu sendiri 3:4, yaitu 3 bagian air dan 4 bagian gypsum. Itu dimulai dengan proses perendaman dulu ya. Tujuan dari perendaman itu sendiri supaya tidak ada gumpalan. Jadi bahan casting gypsum itu seperti bahannya itu seperti tepung ya, seperti tepung. Kemudian dicampur dengan air, direndam dulu dengan air. Jadi tujuan dari perendaman itu untuk supaya tidak ada gumpalan, Kurang lebih sekitar setengah menit cukuplah kalau untuk proses perendamannya, dengan tujuan supaya saat nanti dibuat adonan itu tidak lagi ada gumpalan. Nah, apa yang tadi yang direndam apa, Pak? Halo? Yang direndamnya apa tadi? Yang direndam itu ini bahan castingnya. Jadi bahan casting direndam dulu di air, di wadah itu untuk mendapatkan adonan yang lembut gitu loh, tidak menggumpal. Oh, bukan diaduk ya? Bukan diaduk dengan Tidak casting langsung bukan? diaduk. Jadi melalui perendaman dulu, direndam setengah menit. Jadi Oh, ada perbedaan antara bahannya itu langsung diaduk, dicampur air langsung diaduk, dengan direndam. Itu sangat berbeda. Jadi aturannya memang seperti itu, direndam dulu kurang lebih setengah menit, lalu setelah itu baru diaduk. Jadi jangan diaduk-aduk dulu selama proses perendaman itu sendiri, tidak diaduk-aduk. berarti dia Nah, belum setelah nyampur ya? Nggak otomatis nyampur ya? Ketika kita kasih air tuh nggak otomatis nyampur gitu ya? iya, enggak otomatis nyampur. Jadi masih harus dibutuhkan proses pengadukan. Jadi setelah diaduk, baru kita tuang ke dalam cetakan. Jadi cetakannya itu ada dua bagian, depan belakang. Jadi adonan yang masuk ke dalam cetakan itu hanya kurang lebih kita masukkan hanya sepertiga dari volume cetakan itu. Jadi
Begitu adonan masuk, terus kita putar cetakannya. Jadi kita putar untuk meratakan adonan itu merata di dalam cetakannya. Nah, setelah semuanya rata, sisa adonan yang tadi masuk ke dalam cetakan kita keluarkan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ketebalan yang sama yang nempel di dinding cetakan itu. Jadi dari awal memang sudah lubang dalamnya. Ini celengan, kita bicara bikin celengan yang dalamnya lubang. Jadi adonan itu masuk ke dalam cetakan, terus cetakan itu kita putar, adonan itu akan seperti lelehan gitu, akan meleleh seperti kalau hasil adonan yang bagus itu seperti adonan kue. Kalau untuk dibuat kue itu persis seperti itu, adonannya kayak adonan kue. Jadi kita ratakan dengan cara diputar pakai tangan dua begitu. Jadi diputar terus sampai rata, kemudian sisa adonannya itu kita keluarkan untuk dimasukkan ke cetakan yang lainnya. Jadi proses itu dilakukan kurang lebih dua kali dengan jeda waktu 5 menit kurang lebih. Jadi tidak langsung kita bikin tebal, tidak bisa. Kita misalnya nyetaknya itu langsung tebal sesuai keinginan kita, tidak bisa. Jadi caranya supaya itu bisa terjadi ketebalan yang sama, itu prosesnya berlapis-lapis. Jadi bertahap. Pertama, terus ditunggu sekitar 5 menit, itu baru kemudian dimasukkan lagi adonan berikutnya dengan cara yang sama. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, untuk proses cetak, saya sebenarnya ada link YouTube di YouTube. Jadi untuk kalau memang ada yang berminat untuk belajar nyetak sampai bisa menghubungi saya, nanti saya kirim videonya, atau mungkin berkenan datang ke Kebumen seperti teman-teman yang pernah datang ke tempat saya. Alhamdulillah udah dari 4 tahun terakhir udah ratusan orang lah. Pernah datang satu rombongan bis juga 50 orang dari sekolah bisnis Kendal. Itu mereka juga datang ke Kebumen itu sebelum Covid sih, sebelum Covid mereka datang untuk belajar cara bikin celengan bahan Gibson. Jadi proses cetaknya kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Jadi 1 jam itu cetakan satu kurang lebih bisa nyetak 3 kali kurang lebih, dengan proses bongkar pasangnya, terus persiapannya nyetak itu kurang lebih 3 kali. Estimasinya kalau kita punya 10 cetakan, maka akan didapat 30 celengan dalam waktu 1 jam. Tinggal dikalikan kita mau kerja berapa jam untuk masa produksi itu. Nah, setelah keluar dari cetakan, ini bicara setelah 15 menit berlalu, kita udah minimal 2 kali adonan masuk, 2 atau 3 kali adonan masuk, itu kita buka, cetakannya kita buka, dan hasil cetakan itu bisa langsung kita jemur. Proses pengeringan itu sendiri bisa berlangsung 3-4 hari, tergantung cuaca ya. Jadi kalau cuaca bagus, bisa 2 hari bisa kering. Tapi kalau cuaca mendung, sering hujan, itu bisa agak lama sedikit. Tapi bisa juga sebenarnya kita pakai oven roti bisa. Kita misalnya ada oven roti di rumah, bisa dipanggang pakai oven roti pun tidak masalah. Setelah kering itu, proses selanjutnya yaitu diamplas, dihaluskan atau dirapikan bagian sambungan cetakan. Itu kan depan belakang nih, pasti ada bagian yang menimbulkan garis di sambungan itu, bisa diamplas menggunakan amplas. Pertama itu pakai amplas kasar dulu ya. Amplas kasar itu yang belinya roll.
Amplas itu kita pakai dua macam. Jadi dua macam yang kita pakai. Yang amplas meteran, kalau saya sebut sih belinya meteran gitu di toko bangunan. Beli amplas meteran yang kode P100. Kode P100, kemudian kita potong-potong kurang lebih 5 cm lah, itu untuk menghaluskan atau meratakan bagian yang kurang halus dari proses cetak, hasil cetaknya itu. Setelah semuanya kena amplas kasar itu tadi, kita rapikan dengan amplas kasar, baru kemudian kita gunakan amplas yang berikutnya, yaitu amplas kode P400. Itu jenis amplas kertas. Jadi beda jenis amplasnya itu. Yang pertama amplas roll, yang kedua itu pakai amplas kertas, waterproof gitu loh. Namanya amplas waterproof, amplas kertas. Itu juga kita potong-potong 5 cm persegi lah untuk digunting, terus untuk menghaluskan sampai dengan halus benar. Jadi menghilangkan sisa baret-baret dari amplas kasar itu. Nanti dengan amplas P400 itu hasilnya sudah bagus. Baik, setelah proses pengeringan itu selesai, proses penghalusan juga selesai lah. Di sini kita ada beberapa customer kita itu menghendaki celengan yang polos. Celengan polos itu sekarang trennya malah untuk ini, untuk mewarnai pedagang yang di pasar malam yang sekarang yang sedianya pakai styrofoam, sekarang kok trennya beralih sekarang menggunakan celengan Gibson ini. Jadi kita agak tertolong ini. Jadi nggak perlu masuk proses pengecatan, kita sudah dapat duit duluan, lebih cepat prosesnya. Jadi untuk proses produksi itu sendiri bisa hanya sampai cetakan sampai celengan polos itu sendiri sudah ada yang mau beli. Untuk proses pengecatan, jadi tadi setelah selesai di amplas, kita masuk proses pengecatan. Proses pengecatan itu sendiri menggunakan kuas, kita menggunakan kuas. Pernah juga kita menggunakan kompresor, sprayer, itu juga hasilnya bagus juga. Cuma memang kita nambah peralatan. Kalau kita sendiri sampai sekarang lebih sering pakai kuas untuk proses pengecatan, yaitu dengan cat tembok atau dengan cat kayu besi. Itu ada min plusnya. Jadi kalau misalnya untuk kita jual untuk paket mewarnai itu pakainya cat tembok. Bahkan cat tembok kiloan juga bisa, itu lebih murah. Per kilonya hanya 20.000. Kalau cat tembok yang kemasan 1 kilo, yang saya sebut merek ini kayak Decolit atau Weldon, itu 1 kilonya 38.000 di toko bangunan. Dan hanya dicampur dengan air. Beda dengan kalau cat minyak, itu kita bisa menggunakan pertalite ternyata. Jadi kalau jenis cat Avian, itu kita tidak menggunakan thinner. Jauh lebih murah kalau kita menggunakan pertalite. Cukup pakai pertalite bisa untuk mengencerkan cat kayu besi. Lanjut proses pengecatan, yaitu pemasaran ya. Pemasaran, kita masuk bahasan pemasaran. Seperti yang tadi saya sampaikan, di pemasaran itu ada pedagang yang mereka jual edukasi mainan di pasar malam itu, ke tempat saya belinya yang masih polos memang. Jadi dia nggak beli yang sudah diwarnai, belinya yang polos. Jadi sistem pemasarannya dulu sih awal-awal kita titip jual awalnya, sebelum sekarang ini tren seperti itu ada pedagang beli. Jadi kita titip jual ke toko-toko. Nah, yang kedua itu
kadang mengikuti expo, kayak kemarin ada Kebumen Expo itu kita ikut ya nebeng-nebeng sama inilah, sama stand kecamatan karena diminta berpartisipasi ya kita ikut gitu. Kalau untuk celengan yang polos itu bisa kita tawarkan juga ke sekolah-sekolah ya. Ke sekolah-sekolah itu juga ada kurikulumnya. Jadi ada kurikulum di sekolah. Jadi memang sekolah itu bisa kita membuat MOU seperti beberapa SD itu, beberapa sekolah kita diminta membuat MOU untuk pembelajaran ke anak. Jadi biasanya kita diminta hadir ke sekolah, sekalian sekolah beli alat cetaknya, terus kita mengajarkan baik ke guru maupun ke siswanya. Jadi itu kalau untuk cara menjualnya sejak sekarang ada media sosial, ada Facebook dan lain-lain itu lebih mudah menurut saya. Kalau dulu kita murni offline ya, jadi nitip barang ke toko-toko. Kalau misalnya itu paket mewarnai, kita bisa nitip toko itu di toko ATK, toko buku, karena ini istilahnya di sekolah pun dibutuhkan. Jadi teman-teman bisa ke toko buku itu biasanya ada patung Gibson, nanti di situ ada satu paket ya, ada kuasnya, ada catnya gitu loh. Jadi yang seperti itu bisa masuk titip jual ke toko. Tapi kalau yang sudah jadi, kita nitip jualnya ke toko mainan. Ada yang ke toko mainan, ada yang ke pusat oleh-oleh. Kalau di Jogja saya sampai ke pusat oleh-oleh dan kerajinan Ambar Ketawang. Ini mungkin ada peserta yang dari Jogja bisa membeli produk saya di Ambar Ketawang. Jadi Ambar Ketawang Gamping, daerah Gamping. Kalau di daerah Magelang, Kabupaten Magelang itu saya sudah sejak tahun 2005 itu nitip jualnya malah di rumah makan sama di area Candi Borobudur. Kalau rumah makan yang terkenal itu rumah makan Sumber Rezeki dan Sumber Rezeki Mulyo itu kita nitip jual barang yang sudah jadi. Jadi bisa kita jual masih polos ke pedagang mainan yang di pasar malam atau ke sekolah, atau kalau yang sudah jadi itu biasanya kita titip jual, termasuk ke supermarket. Kebetulan teman juga sudah usahanya sama, ada gitu, dia masuk ke Jadi Baru Kebumen, itu supermarket, dan Rita Pasaraya, dia juga bisa nembusin ke situ. Kalau untuk perhitungan ekonomi, kita lanjut ke perhitungan ekonomi ya. Kalau misalnya hitung-hitungan biaya produksi celengan itu yang mahal itu sebenarnya tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja di masing-masing daerah itu kan pasti berbeda. Kalau di daerah saya itu hitung-hitungannya itu kalau bahan casting itu 33.000. Saya tanya di daerah lain ada yang jual 40.000. Dan jangan salah bahan ya, kalau bahan yang serupa dengan Gibson, namanya Gibson sama aja, tapi dia kompon. Kompon itu beda dengan casting, harganya pun 2 kali lipat. Jadi teman-teman kalau untuk beli bahan di toko material agak berhati-hati nih, maksudnya jangan keliru beli kompon Gibson gitu loh. Itu beda. Jadi proses pengeringannya lama. Kalau kompon itu fungsinya untuk pelamir, walaupun bentuknya sama-sama tepung. Jadi celengan itu antara 60 sampai 70 celengan. Jadi ya kira-kira per bijinya itu ya hanya sekitar
300 kurang lebih ya. Kalau misalnya kita ngitungnya 36.000 aja, misalnya 35 masih di toko. Misalnya kita bawa pulang sampai rumah kan ya berarti sekitar 36, misalnya 36.000 jadi 60 aja kita kan hitungannya cuma 600 perak gitu. 600 perak bahannya. Nah, tenaga di sini tenaga cetak dan tenaga ngamplas itu di angka 1.400. Jadi misalnya tenaga cetak di angka 700 per biji, terus tenaga ngamplas juga 700 per biji. Artinya kalau kita ngejual yang masih polos itu sebenarnya di angka 2000-an lah, angka 2000 sekitar 2000 2300 kurang lebih. Itu kita kalau jual 5.000 itu. Kalau dibilang untungnya 100%, iya memang seperti itu. Jadi kalau misalnya bakul aja ke tempat saya, ngambil yang polos itu di angka 4.000, ngambil sendiri. Nah kalau eceran saya biasa di angka 5.000. Kalau daerah Bantul, teman ada teman yang khusus menjual yang mainan edukasi ini, saya tanya kalau jual sudah paket berikut cat, berikut kuas, itu dia jual eceran 15.000. Jadi kalau sudah paket mewarnai namanya itu. Jadi kurang lebih HPP-nya antara diwarnai dan untuk paket mewarnai yang masih polos tapi ada di situ ada kuas, ada beberapa cat yang dikasih wadah, itu sama, hampir sama, kurang lebih sekitar 6.000 per piece itu. Jadi kita jualnya Suaranya putus-putus, Pak. di 15.000. Di saya Untuk putus-putus suaranya. celengan gimana Om? Barusan putus-putus kalau di saya, Pak, suaranya. Sekarang gimana sekarang? Apa masih putus-putus? Coba Om sambil dipantau Om. Aman Pak, udah aman. Bisa dilanjutkan Om? Lanjut Pak, boleh. Gimana? Ya, tadi sampai ke proses pemasaran yang saya jelaskan. Jadi HPP untuk celengan polos tinggi 15 cm itu di angka Rp2.000, 2.000 lebih sedikit lah, kurang lebih 2.200, 2.300. Itu tergantung tenaga kerja di daerah masing-masing. Ya, satu sak bahan itu 33.500 bisa jadi 60 sampai 70. Nah, ini yang paket mewarnai seperti itu, yang itu HPP-nya sama di angka 6.000. Kalau kita jual eceran yang sudah jadi atau sudah paket seperti itu 15.000 eceran. Kalau misalnya kita ke sekolah biasanya nih kita terimanya 12.000 untuk paket mewarnai seperti itu. Mungkin penjelasan saya sudah sampai di penghujung ini. Sudah berapa menit ya Om ini? Masih Bisa. uraiannya udah waktunya saya enggak Oke, nanti masih langsung lama kita sesi pertanyaan ya. atau Tanya jawab kita ya. sudah masuk ke tanya jawab? Oke. Kita langsung apa ya? Langsung tanya jawab ya. Ya, boleh. Baik. Ini yang pertama dari Pak Dinal ini minta ada contoh cetakannya nggak, Pak? Di spill nggak, Pak? Cetakan itunya, cetakan celengan, Pak. Ada gambarnya nggak? Cetakan celengan ya. Iya, saya kok nggak kepikiran untuk bawa Iya. ya. Itu Nggak contoh ada ini ya. cetakan itu yang lagi orang lagi nyetak itu, Eh, yang gambar satunya itu. yang mana nih? Bukan ini ya?
bukan. Satunya yang lagi dipegang sama mas-masnya itu loh, lagi nyetak. Oh ini, yang ini nih. Bukan, atau yang ini nih. Ini yang lagi duduk, lagi pegang cetak. Itu cetakan seperti itu. Oh ini ya. Cetakan Oh, silikon namanya. cetekannya Ini gini ya. bahan Itu dalam berarti itu 15 menit pakai itu karet. 15 menit Bapak pegang terus tuh. Diputar-putar gitu. Enggak lah, ditaruh. 15 menit itu proses dari adonan menjadi keras gitu loh. Oh, diputarnya sekali aja Jadi gitu kita ya. kan masuk adonan nih, terus kita putar-putar dengan cara seperti di gambar itu. Jadi Ah, setelah adonan masuk pertama sudah kita ratakan, halo, halo. Suaranya sisanya hilang, Pak. kita keluarkan, terus kita taruh aja sampai Halo. Suaranya hilang, Mas. halo. Suara PBJ hilang nih. Halo, tes tes 1 2 coba, Pak. Ya ini terus juga di sini. Putus juga ya. Oh, jadi habis diputar, udah aja langsung taruh aja ya. Diemin Gimana 15 Om? menit ya. Jadi habis diputar gitu sekali Ya, aja muternya ya. ya langsung ditaruh. Langsung taruh. Oh, saya kira 15 menit itu diputar terus gitu. Kalau muternya bisa sampai rata, nggak ada itu berapa kali sih. Kalau yang penting kita tujuannya kan adonan di dalam kan kayak meleleh gitu. Jadi kan adonannya kan seperti kental manis gitu loh. Jadi tidak terlalu Oh, kental juga masih masih bisa kita kalau diputar itu masih bergerak gitu loh, masih rata oh sendiri gitu. gitu. Ya, ya. Oh gitu ya, ya. Itu Pak, kalau cetakannya sendiri dijual di mana itu Pak? Berapa itu? Halo. Saya kalau cetakan yang tinggi 15 cm itu saya jual 200.000 free ongkir. Ya ongkir. Oh, Itu awet, bisa kepakai 5 tahun, 10 tahun juga kepakai. Bapak jual berarti ya? Iya, saya produksi 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 juga itu. Jadi saya jual juga cetakan. Oh, cetakannya. Ya, ya. Oke, terus kemudian ini ada lagi pertanyaan. Mana ya? Kekuatannya seperti Proses semen atau bikin seperti cetakan gerabah, Pak? Halo, gimana Pak? apanya? Ini ada pertanyaan. Kekuatannya itu seperti semen atau seperti gerabah? Yang ditanya seperti gerabah. Jadi di bawah semen kekuatannya. Kekuatannya di bawah Oh, semen. oh gitu, iya iya. Di atasnya tanah liat ya Pak? Kalau tanah liatnya masih kalau kalau keras sih keras sebenarnya sih. Pokoknya asal asal tidak jatuh sih aman. Satu tidak jatuh, dua ketebalannya itu ideal. Jadi jangan terlalu tipis lah Oh pas gitu, bikinnya itu. Jadi kalau jadi satu sak jadi 60 itu udah ideal. idealnya ya. Itu kalau misalkan sama gipsum yang Ketebalannya plafon itu beda ideal. nggak Pak? Sama gipsum yang di plafon beda nggak? Yang di atap-atap itu? Sama apa? Sama gipsum yang di Sama, atap rumah kita itu, sama, di sama plafon list itu sama nggak? yang kalau dengan list ya sama bahannya Oh sama itu sama, casting iya. Oke. bahannya sama. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Bang Dika. Pak Beja izin bertanya, celengan gipsum ini bisa jadi gantungan kunci mini karakter tidak? Kalau gantungan kunci bahannya bukan dari Gibson, tapi dari terlalu rapuh kalau untuk bahan gantungan kunci. Terlalu rapuh Jadi ya. terlalu rapuh. Kalau untuk gantungan kunci cetakannya sama, tapi bihinnya dari resin, Dari dari resin fiber. ya. Ya resin. Kalau untuk gantungan kunci macam
jenis kayak miniatur tangan kepotong atau Indian Aduh. yang buat gantungan kunci itu cetakannya sama dari karet silikon. Cuman Oh, cetakannya bahan dari silikon ya, Pak. ya karet silikon. Ini dari Pak Supriyadi, pengen tahu bagaimana cara bikin cetakannya. Cara bikin cetakannya datang ke rumah. Kalau dijelaskan di sini, saya pakai campuran antara silikon lem kaca dengan rubber, silikon rubber. Oh, Pak Supri kan deket rumahnya sama Pak Beja. Datang tuh. Udah komunikasi, saya mau main silakan ke rumah saya gitu, tak jelasin di rumah. Iya. Iya. Oke. Maaf Pak, katanya dari Bu Hari Santi. Maaf Pak, tanya lagi, cetakannya dari silikon. Cetakannya bisa pakai yang biasa buat bikin kue enggak? Oh, ini Pak, yang buat bikin kue kan ada cetakan tuh, bisa pakai itu enggak katanya? Bisa. Kalau Gibson bisa untuk cetakan bikin kue yang dari plastik bisa. Kebenaran Bu Iya. Hari Santi ini Pak, jualan craft gitu Pak, kerajinan tangan juga. Ya, bisa. Iya. Itu banyak cetakan agar-agar yang di toko kue itu Ah, bentuk kayak pesawat ya, kayak iya. hewan-hewan laut itu bisa dipakai untuk nyetak Gibson. Yang dari plastik itu ya? Ya, dari plastik. Betul. Oh. Tapi kalau untuk bagian yang agak rumit itu tidak bisa tergantikan, pasti harus pakai silikon karena ada bagian tertentu yang ngunci, istilahnya nggak mungkin keluar dari cetakan kalau cetakannya tidak lentur gitu. Jadi ada beberapa desain model yang akan sulit kalau misalnya tidak menggunakan karet silikon untuk sebagai cetakannya. Sulit ngebentuknya atau sulit dilepasnya atau gimana Sulit Pak? melepasnya karena ada bagian yang misalnya kayak bagian yang masuk gitu loh, kayak misalnya bentuk kayak Superman itu kan ada yang bagian telinganya juga masuk itu nggak mungkin Oh, ngelepasnya susah ya Pak? kalau dia tidak lentur lepasnya akan sulit. Oh gitu. Pasti akan sulit. Kalau selain ide celengan apa lagi Pak? Pakai gipsum Pak? Selain itu ada asbak juga bisa. Asbak. Nah, jadi selain celengan itu banyak sih kerajinan kayak hiasan dinding, terus kaligrafi kayak kaligrafi, terus apa, tempat ballpoint juga bisa, frame foto, banyak yang bisa dibikin dari Gibson sebenarnya. Supaya untuk lebih keras lagi dicampur apa itu Pak? Kalau bentuknya agak lebar itu tinggal diberi penguat, pakai mat aja itu kayak list Gibson yang buat plafon itu kan dalamnya dikasih serat. Kalau ini yang kecil-kecil kita nggak pakai serat. Oh Tidak gitu. pakai serat, yang kecil-kecil. Itu kalau harga ngewarnain berapa itu Pak? Tadi kayaknya belum ada tuh harga ngewarnain di sini. Mewarnai 15.000 Om. Kalau misalnya yang di alun-alun di pasar malam tuh, itu 15.000 Harga jualnya. ini Pak, harga jasa kita ngupah orang Pak, ngewarnain. Jasa ngupah orang maksudnya gimana? Orang lain yang ngewarnainnya. Kan itu kan ada jasa untuk tenaga penghalusan 1.400 kan, ngamplas 140. Iya. Kalau untuk ngewarnainnya bagian tukang ngewarnain. Oh, Kerja bagian kita. tukang main kalau kita jual sudah jadi itu kita borongan mewarnai itu 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Jadi Oh. per biji. Jadi HPP-nya nanti tetap di angka itulah, kurang lebih 6.000-an, kurang lebih 6.000. Jadi kita kalau grosir beli banyak bisa jual di angka 10.000 yang sudah diwarnai. Kalau jual eceran 15.000. Pak, kalau misalkan dipakai bukan casting ya, kan tadi kan satu lagi pakai apa Pak tadi? Selain Resin. casting. Nah itu berarti lebih keras ya? Ya, kalau resin keras itu. Enggak, keras bukan sekali. casting, bukan resin Pak. Tadi kata Bapak Pak, satu lagi kompon.
Oh, kalau kompon enggak. Kalau kompon dia malah tidak bisa keras karena dia fungsinya untuk pelamir gitu loh. Jadi dia agak mengandung lem. Itu dia mengandung lem. Lem. Oh, mengandung lem tuh maksudnya gimana, Pak? Ya jadi dia agak apa ya? Ya karena ada lengket-lengket gitulah. Karena dia memang fungsinya bukan untuk bikin barang, tapi untuk apa ya? Untuk Bangunan kayak ya? bagian penyambungan, untuk misi Oh, yang itu apa? Yang retak-retak gitu loh. oh gitu. Iya, 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 benar. Oh, ini ada lagi yang nanya nih, Pak. Dari Bang Dika, kalau secara prospek atau permintaan, mana yang lebih ramai, Pak? Jual yang polos yang sudah warna atau polos set alat warna? Jual yang polos atau yang sudah warna atau yang polos set dengan alat warnanya? Yang dari Ya. tiga ini mana, Pak, yang lebih banyak permintaan? Kalau yang lebih banyak terjual itu sekarang polos tanpa set. Jadi mereka yang membeli itu karena misalnya sekolah ya. Misalnya sekolah kan mereka juga siswa yang mereka punya alat sendiri di sekolah gitu loh. Punya kuas, punya cat ya di sekolah masing-masing itu loh. Jadi polos aja. Jadi kita tetap bikin itu yang paketan seperti itu. Tapi kebanyakan satu dari sekolah, dua dari pedagang yang di pasar malam itu mereka lebih senang beli polos aja gitu loh. Polos. Oh, jadi begitu ya. Jadi permintaan polos itu karena mungkin dihargain lagi lebih mahal sama pedagangnya, Pak ya. Bu, ada pertanyaan lagi Om? Oke, ini dari Pak Dinal. Katanya di channel YouTube Bapak ada proses detailnya tidak? Jika ada, boleh share nama channelnya, Pak. Agak bingung nggak lihat demo proses pembuatannya. Ya, ada Nama channel itu Bapak, Pak? ada channel YouTube-nya. Ada channel YouTube-nya itu detail di situ kita jelaskan dari mulai bikin adonan sampai proses cara itu ada semuanya. Jelas. Jadi selama ini kan kita mengadakan pelatihan gratis nih. Saya gabung di grup wirausaha itu dalam rangka mengajarkan secara online. Siapa aja yang mau belajar silahkan bisa datang langsung ke tempat saya ajari gratis, tidak dipungut biaya, tanpa syarat apapun. Jadi kalau misalnya jarak jauh kayak seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah ratusan orang lah yang berhasil produksi di daerah masing-masing itu hanya dari melihat video saya. Jadi sudah cukup lah cukup jelas untuk belajar membuat gitu loh. Kalau nggak salah tutorial membuat dengan Doraemon bahan Gibson itu salah satunya ada punya saya itu. Ya aku cuma cerita Jadi, nah itu channel YouTube-nya udah di-share sama Bang Dika ya, bagi yang mau lihat ya. Atau Bukan ya? yang Ini terbaru Kampung Celengan itu lebih kompleks lagi tuh, Kampung Celengan. Kampung Celengan. Ya, Kampung Celengan itu saudara yang telaten bikin videonya, jadi dia sekalian ngunggah banyak aktivitas saya waktu ada orang pelatihan, terus itu bisa lihat di Kampung Celengan. Mantap, mantap. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Biasanya panjang ini. Ini kayaknya gara-gara kepentok sama bola, Pak. Ya, Pak Supri juga kan Diko gitu, maksudnya, wah ini sambil lihat bola ini gayeng ini malah. Iya. Tidak apa-apa Om, yang penting kan apa ya, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Atau kalau mungkin kita di grup wirausaha saya sering share apa ya tentang Gibson ini, alhamdulillah
saya setiap hari itu kirim cetakan ke seluruh Indonesia. Oh, Hari gitu. ini saya kirim ke Bali Oh, sama ke Agam, Sumatera Barat. Kemarin per, lagi ke Pontianak. per Itu satu udah seluruh cetakan tadi berapa, Indonesia. Pak? Per satu cetakan berapa? 200 ya? Berapa Iya, tadi? 200.000 kalau untuk wilayah Jawa saya gratis ongkir. Oh, itu ada cetakan apa aja, Pak? Saya selain yang paling banyak diminati itu yang di situ ada yang sudah diwarnai, ada di gambar itu. Nah, Yang paling banyak diminati itu kayak Doraemon, Hello Doraemon. Kitty, Nah, Hello Kitty ya. Doraemon, ya Mickey Mouse lah itu ya kayak gitu loh. Keropi. Oh, Keropi. Iya, iya. Yang terbaru itu Ini ada Bang Kano, Ulin juga apa nih kuning. Bukan, kan Bang Ulin. Captain America juga kita ada, Superman apa itu segala macam ada lah. Banyak kok. Ini kalau yang mewarnai dengan set gini, Pak nih. Ini kan yang sebelah kanan ya. Sebelah Kita kanan ada yang ini. namanya Bekasi ya. Di Bekasi itu sudah ada yang bikin yang produk. Oh, udah ada Jadi yang bikin. gini Om, kalau saya yang pernah beli cetakan ke saya, kalau misalnya ada orang minta dikirim nih, contoh misalnya kemarin ada yang minta dikirim 200 ke Surabaya. Padahal Hmm. di daerah Jombang, di daerah Malang, bahkan Surabaya sendiri sudah ada yang pernah belajar dan punya cetakan yang dari saya itu. Ya saya langsung kasihkan aja itu nomor kontaknya. Biar Oh, mereka gitu. langsung transaksi sendiri gitu loh, tanpa saya ngambil keuntungan. Artinya itu silakan langsung menghubungi yang bersangkutan di daerah terdekat. Seperti itu Oh. saya. Jadi di samping saya mengajarkan cara bikinnya, saya menyediakan cetakannya, saya juga membantu sampai saya pantau sampai pemasarannya. Oh, ada. Hebat, hebat. Selain offline di apa aja, Pak? Tadi, Pak, di Tokopedia atau di apa tadi penjualannya? Saya enggak Om, saya malah enggak. Yang pada jual di Shopee dan Tokopedia itu murid-murid saya itu saya lihat Oh, yang pernah ya, karena udah 4 tahun ini saya malah enggak jualan di online saya. Saya oh tidak jualan di online. Hampir permintaan lo banyak semuanya terus ya? online itu yang pernah belajar ke saya kok. Oh, gitu. Saya melanjutkan yang offline saja sama ini mengadakan pelatihan cara memproduknya gitu loh. Oh, ini kata Bang Tapi Dika biarpun katanya, kemarin ada di daerah Cirebon ini, di daerah Cirebon sekolah di SMA 7 itu 2 kali minta ngirim ke saya dari Kebumen. SD, SMP, SD, SMA SMA. 7 Cirebon. Kemarin 2 kali minta dikirim dari tempat saya. Padahal gurunya juga udah punya cetakannya, Cetakannya. udah punya cetakan. Males kali, Pak. Banyakan. Kemarin mungkin 17 Agustus mungkin untuk kegiatan lomba atau pagelaran atau Oh, apa gitu loh, atau gelar seni gitu loh. Jadi membutuhkan lebih banyak, makanya kita minta kirim dari kita itu. oh, iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Kata Bang Dika, Bekasi sudah ada yang beli cetakan dari jenengan, Pak, katanya. Sudah ada Bekasi. Tapi kalau misalnya saya nggak ingat di Bekasi ada ya. Di daerah Tangerang sudah ada, Oh, loh, Tangerang juga Bandung, udah ada. Bogor, ada Waduh, semua udah. keduluan ya. Bener sudah ada semua Om. Misalnya Ome nggak percaya nanti kalau misalnya di daerah mana yang Ome mau berkunjung atau apa, daerah Kuningan, kemarin Kuningan, Cirebon, Tegal, Ini daerah harganya Pantura, semuanya. harganya nggak kemurahan itu, Pak. Segitu, Pak. Enggak ya? Yang Emang mana? standarnya segitu ya? Yang Harga kemurahan 5.000. yang apa? Iya, tadi kan harga 5.000 sampai 15.000 ya. Iya. Emang segitu ya harga harga pasarannya ya? Ya memang seperti itu. Kalau menurut saya dari segi keuntungannya udah lumayan banget Om. Nah, udah 100% sih ya. Bang Ihsan, Iya, di Bekasi bisa dinaikin lagi Bang Ihsan. iya. Setahu saya yang Bisa. gini mahal loh. Ini Lebih ada mahal yang Bang nanya Ihsan. alamat nih, ada yang nanya alamat saya itu di Kebumen. Jadi dekat dengan Cilacap lah, Kebumen kota. Bumen ya, iya.
Alamatnya di mana Pak Beja? Di Kebumen tuh ya, Kebumen kota. Ya, di Jadi Kebumen. ngapaknya asli tuh, kan palsu tuh. Dari Purwokerto kurang lebih 1,5 jam nyampe rumah saya lah. Dari Purwokerto pakai stasiun, pakai kereta. Pernah orang Tangerang itu sampai 3 hari di tempatku loh, Om. Ngapain Nah Pak? ini malah ada yang Belajar. Rowokle nih. Oh Bapak, ya kalau yang belajar di Bapak Saya sampai itu 3 hari gitu Rowokle. gimana Pak? Kalau Rowokle pengen belajar itu saya sarankan ke Tambak ya, ke Rowokle kan lebih dekat ke Tambak. Itu difabel di sana itu tahun 2019 saya ngasih pembinaan. Alhamdulillah kemarin salah satunya itu karena usahanya berkembang dapat bantuan motor via roda 3 dari Kemensos. Wih. Kemarin baru serah terima itu. Saya lupa nggak di ini nggak dilihatin gambarnya, sebenarnya bisa untuk memotivasi pemula ya Om ya. Di sini difabel saya ngajar itu tangannya satu, ada yang kepotong waktu kecelakaan kerja. Itu bisa produk ini loh. Oh, iya. Sekitar 25 orang di Kabupaten Banyumas itu masih saya masih ada di grupnya, itu grup Berkah Mandiri, namanya Berkah Mandiri. Itu masih aktif sampai sekarang. Dipantau dari dinas apa istilahnya, dari yang kerajinan Jawa Tengah, juga dari provinsi juga masih memantau terus, itu masih dipantau kegiatannya. Walaupun tangan cuma satu, kalau ngerjain gini masih bisa ya Pak ya? Ya masih bisa. Keren itu, mantap lah. Jadi kalau misalnya kita yang diberi anugerah tangan masih utuh, masih normal gitu, tinggal kita mau apa enggak sebenarnya sih. Kalau usaha ini bisa dikerjakan siapa saja, bisa dikerjakan di mana saja. Itu kalau tadi Bapak bilang dititipin di rumah makan di Borobudur itu yang beli siapa Pak di rumah makan gitu Pak? Gimana Om? Yang beli yang di rumah makan itu berarti yang beli siapa ya kalau dititipin di rumah makan? Yang di Borobudur Dititipin tadi di rumah katanya. makan gimana? Tadi kan kata Bapak dititipin juga di rumah makan di Borobudur tuh. Itu targetnya Ya, siapa yang belinya? yang Target beli pasarnya. pengunjung. Oh, itu ya yang ke Candi ya. Kalau konsepnya kayak di pusat oleh-oleh gitu loh Om. Jadi mereka yang mampir ke rumah makan, terus makan di situ, itu Berarti ya brandingnya nggak tahu sebagai siapa yang oleh-oleh beli. ya. Kenyataannya ada salah satu rumah makan yang bisa beromset 1 juta sebulan, ada dari dulu sampai sekarang. Ya kemarin kalau COVID itu memang terdampak ya kalau COVID. Cuman sekarang udah normal lagi. Oh, jadi branding Pengunjung yang Bapak beli itu untuk oleh-oleh ya? ya, kalau yang di Jadi Ambar Ketawang oleh-oleh itu ya. memang keren, dia ada istilahnya rest area, tempat berhenti travel, bis-bis wisata juga. Ramai kalau pas musim liburan itu ramai, banyak permintaan itu, Om. Hmm. Pas musim apa? Kalau yang sekarang itu tadi apa ya? Kalau ke sekolah itu pas kurikulum Merdeka ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada mewarnai atau gimana itu Pak? Kalau yang di kurikulum di sekolah itu mewarnai 3 dimensi. Oh, mewarnai Nama 3 dimensi. mewarnai 3 dimensi itu kalau tingkat SMA ditambah kewirausahaan. Sekarang anak SD aja sudah diajarin kewirausahaan loh, Om. Oh gitu ya. Punya Di, anak di yang sudah sekolah di SD PAUD mungkin ada market day kan, jualan-jualan gitu. iya sih ada. Iya. Nah, saya pernah ini. Itu kalau yang dijual ke sekolah itu udah plus chatnya dari Bapak ya, Pak? Ada yang sudah plus chat, ada yang polos aja gitu loh. Jadi mereka kalau yang di sekolah mereka kan punya alat, punya kuas, punya cat sendiri gitu loh. Oh, itu yang pesan ke Bapak kebanyakan dari Jawa. Jadi marketnya kebanyakan dari mana, Pak?
Untuk yang Ya sekolah, Pak. Om, yang terdekat aja, yang paling jauh itu saya pernah ngirim ke Cirebon, pernah ke Surabaya, pernah. Oh, Kemarin baru ngirim 3 hari yang lalu itu ke Palembang. Palembang udah ini. Palembang. Enggak, maksudnya 33 teman-teman lain, 3 kilo itu teman-teman lain. hampir lumayan mahal itu. Jadi teman-teman lain itu kira-kira kalau mau masukin ke sekolah, yang jangan dimasukin sama Bapak gitu. Daerah mana Enggak, aja tuh yang masih. itu malah kewalahan Om. Udah percaya deh, rezeki itu nggak akan ketukar. Kita malah kalau melayani sekolah itu harus paling enggak siap 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 stok paling enggak 1.000 sampai 2.000 loh. Itu Soalnya langsung pasti bayar cash diminta atau gimana, Pak? mahasiswa. Pak Tempo, Pak? Kalau ke sekolah, Pak. Kenapa? Tempo atau cash atau gimana bayarnya? Enggak, langsung dibayar. Langsung Oh, dibayar langsung. ke sekolah toh. Oh, enak ya. Cepat berarti ya. Kalau ke sekolah langsung langsung dibayar. Hmm. Wah, mantap itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Yang Rowokele tadi, yang Rowokele bisa merapat ke Mbak Nina namanya, difabel di samping sebelah timur Pasar Tambak. Pasti tahu lah, kalau orang Rowokele pasti tahu Tambak itu di mana, Pasar Tambak itu di utara jalan itu sebelah timurnya. Tanya aja Mbak Nina yang baru dapat bantuan motor roda 3, kayaknya jadi viral itu. Wih, Baru dapat bantuan motor roda 3 dari Kemensos. iya, iya. Mantap. Dapatnya dari Kemensos ya. Iya, Iya, Kemensos, iya. karena dari usaha celengan itu dia berkembang selama 3 tahun ini. Dari awalnya itu pelatihan di BLK Banyumas Jalan Baturaden itu. Oh, Saya yang jadi narasumber di sana 3 hari. oh. Nah, itu kalau yang mau belajar ke Bapak tuh, yang mau belajar ke Bapak ke rumah, itu gimana Pak? Ada paket atau gimana? Paket-paketnya itu apa gimana? Belajar sampai bisa di tempatku itu, kalau belajar nyetak itu nggak perlu lama sebenarnya. 2 jam aja di tempatku tak jamin bisa. Jadi Gitu. pernah datang itu Berapa dari Tangerang. biayanya berapa Pak? Kalau mau belajar langsung Pak? Iya, silakan datang ke rumah saya. Tidak dipungut biaya, Om. Waduh, jadi mau biaya. Tuh Pak Iya, Supadi benar. tuh. Iya, gratis. Ya, gratis ya. Masya Allah ya. Masya Jadi ya, Allah. mau jadi ya. Padahal dulu saya ingat waktu belajar tahun 2005, saya bayar ke orang itu 2,5 juta loh, Om. Waduh. Tahun 2005 saya ingat waktu itu saya pengen beralih dari tanah liat ke gypsum. Otomatis saya harus belajar cara bikin cetakannya. Oh, Terus keren deh Pak. saya minta tahun 2005 saya sudah beralih ke gypsum sampai sekarang. Hmm. Oh, jadi dulu tuh Bapak sebenarnya pakai tanah liat ya untuk bikin celengannya ya. Ya, karena saya kebetulan hidup di sentra industri genteng. Kebetulan bapak saya pengusaha genteng dengan 12 pabrik. Oh, Nah, saya kan setiap hari tahu ada bahan baku genteng itu, tak bikin kerajinan kok bisa laku 10.000 ya satu gitu loh. Tak bikin asbak, tak bikin, dulu saya malah terkenalnya namanya itu asbak, itu loh, asbak MotoGP, tapi dari tanah liat. Jadi oh, bikin asbak bentuknya MotoGP. Benar, oh, dulu pernah dimuat di otomotif kok, Om. Jadi oh, dulu belum ada online ya. Salah satu yang pernah koran tak ya, promosiin koran. ya di koran. Dulu Ya. di Autospeed Semarang pernah datang ke rumah. Terus dapat Oh, kunjungan dari otomotif. Dulu ada tabloid otomotif itu. ah. Ya, terus datang ke rumah, terus diliput gitu loh ya. Salah satunya itu yang jadi promosinya. Dulu belum ada online lah, belum seperti sekarang. Kenapa Bapak Iya, berubah ke gipsum, Pak? Ada apa dengan itu tanah liat? tanah liat prosesnya lama, dihaluskan susah, jadi nggak bisa sehalus gypsum kalau tanah liat mah.
Hmm. Oh gitu. Prosesnya itu melalui pembakaran juga. Jadi ribet, prosesnya itu jauh lebih ribet dibandingkan gypsum. Kalau pakai tanah liat, itu tidak semua daerah juga punya bahan tanah liat yang bagus sebagus Kebumen loh. Kebumen Hmm. kan sentra genteng, Om. Ya. Tapi kalau misalnya orang Jatiwangi nih, Jatiwangi kan gentengnya bagus. Kalau mau belajar kerajinan untuk istilahnya belajar bikin kerajinan dari tanah liat, saya bisa ngajarin, tak ajarin. Kalau mau datang aja ke rumahku sini, tak ajarin. Gerabah gitu ya Pak ya, gerabah ya. Ya, gerabah misalnya pengen Hello Kitty, bikin Hello Kitty atau bikin apa ya, pokoknya dari tanah liat kerajinan yang kaitannya dicetak, saya bisa ngajarin. Oh Saya siap. ajarin. Oke. Siap. Oke, mungkin sudah ini ya, sudah waktunya kita berpisah ya, udah mau jam 9, 6 menit lagi ya. Mungkin terima kasih banyak Pak Beja ya atas ilmu yang sangat bermanfaat ini ya. Soalnya jadi ide baru ya bagi para UMKM gitu. Terima kasih banyak Iya, atas Om. waktunya juga. Ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Bang Dika. Gimana Bang Dika? Ada ini nggak? Ada info-info nggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum. Beja, Mas Iksan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya kameranya nggak tahu nih, kameranya agak masalahnya ya. Kelihatan bukan nggak tahu. Yang penting suaranya masuk ya. Ya nggak apa-apa. Orangnya yang masalah. Iya. eh, Jujur saya terima kasih banyak buat Pak Beja nih ya. Ini sudah impian saya dari dulu, Bang Isan. Karena Uh, beliau itu sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dari uh, pelatihan-pelatihan di mana gitu kan. Terus saya kontak-kontak beliau ini yang pelatihannya Ngilang. gratis gitu ya. Nggak pakai bayar-bayar, terus banyak yang dibantu. Oh gitu. Oh hilang. Itu yang buat saya apa ya, luar biasa lah beliau ini. Makanya pengen ngajak Pak Bejo untuk bisa gabung di sharing. Terus ya harapannya ini ya, kalau yang ada teman-teman yang mau bikin sesuatu, masih bingung usahanya kemana, ini ada peluang gitu ya yang bisa dikerjain. Peluang baru ya. Ya dengan cara yang lebih simpel gitu ya. Hmm. Semua ilmu dikasih gitu ya, terus modalnya juga Hmm. nggak banyak. Jadi kan kalau di sana, kalau saya malah kepikiran gini Bang Isan, di sana ngambil barang dari sana bawa ke daerah Jawa Barat Bekasi ini juga harga masih tinggi-tinggi sebenarnya. Iya, makanya. Atau memanfaatkan beberapa yang ada problem modal juga banyak banyak banget peluangnya. Itu yang mungkin bisa digarap bareng-bareng teman-teman yang di WU di khususnya di mana Bekasi, Bogor, Jabat itu kan Iya, masih banyak yang masih potensinya. pada belum punya produk ya. Apalagi kalau Uh, dikasih uh, affiliate kayaknya betul, lah kena tuh. siapin, oh, Mantap ada tuh. bikin channelnya, dibuatin websitenya, dibuatin linknya segala macam. Iya, Insya Allah kolaborasinya makin mantap di situ. iya, Jadi iya. terima kasih banyak buat Pak Beja sharingnya. Semoga apa ya? Semoga komunikasi teman-teman nggak nyampe di sini aja, nggak cuma di sini aja, bisa bersambung ke next next Amin, amin, event atau kolaborasi yang lainnya dan semoga amin, Pak Beja diberikan kesehatan, keberkahan dan amin. kita Amin. bisa Amin. belajar banyak dari jenengan. Dari Iya. saya itu terima kasih banyak Pak Beja, Mas Isan. Oke, mungkin itu aja Pak Beja ya. Soalnya Bang Ulin baru masuk, jadi kita keluar aja. Biar dia ngobrol sendiri. Kacau deh, kacau. Lagi Iya, ngapain saya jam juga 9 baru masuk. terima kasih saya. Saya juga terima kasih ini karena apa ya? Pokoknya tekadnya itu sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain lah. Saya usia udah 50 tahun, kayaknya udah memposisikan sebagai guru aja deh. Oh Yang iya, iya. biar mereka yang melanjutkan yang masih muda-muda gitu. Begitu sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Sama-sama bila itu Pak. saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan bacaan Waalaikumsalam subhanakallahumma warahmatullahi bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti ada di masing-masing regional ada apa namanya wabarakatuh.
apa namanya ada acara kumpul-kumpul kopdar, aktif ya di grup masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi